Mencukur kumis ataupun jenggot adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh kaum laki-laki, karena hal ini biasanya kita lakukan untuk menunjang penampilan kita agar terlihat lebih bersih ya. Tapi bagaimana sih kalau pisaunya sedang tumpul? Ternyata rasanya nggak enak juga ya. Kalau pisaunya sudah tidak tajam lagi, karena rasanya itu seperti dicubit saat menggunakan pisau cukur yang sudah tidak tajam lagi. Tapi maklum saja, memang pisau cukur ini harganya cuma Rp9.000 ya, dan sudah saya gunakan beberapa kali. Jadi karena harganya yang murah tadi, bisa dimaklumi ya kalau kualitasnya juga akan berbeda dengan pisau cukur yang harganya mahal, yang bisa digunakan sampai beberapa kali dan masih tetap tajam. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau ternyata pisau cukur seperti ini bisa dipertajam lagi? Saya melihat beberapa tutorial di YouTube yang mengatakan kalau pisau cukur seperti ini bisa dipertajam lagi dengan menggunakan beberapa metode, dan saya akan mencoba menggunakan salah satu metode yang ada di YouTube. Apakah akan berhasil? Mari kita coba. Oke, sesuai tutorial di sini saya telah menyiapkan wadah yang berisi air hangat yang saya campur dengan sabun pencuci piring ya. Untuk mereknya terserah, kalian bisa menggunakan merek apa saja untuk sabunnya. Kemudian kita rendam pisau cukurnya di dalam air ini dan kita tunggu sampai beberapa saat. Setelah beberapa saat kita rendam, kita bisa ambil lagi untuk pisau cukurnya. Kemudian di sini saya menyiapkan sikat gigi bekas. Kita gunakan untuk membersihkan pisau cukurnya. Saya akan taruh wadahnya di wastafel aja agar nanti tidak berantakan ya airnya. Kemudian kita bisa langsung bersihkan pisau cukurnya menggunakan sikat giginya. Kita bersihkan sampai semua kotoran yang ada pada pisau cukur ini bisa bersih ya. Misalnya seperti bekas-bekas rambut yang menempel di pisau cukur ini, kita usahakan agar bisa hilang semua, bisa bersih, sehingga nanti kita bisa melanjutkan untuk proses selanjutnya. Gosok-gosok terus. Sepertinya sudah mulai terlihat lebih bersih ya, kotorannya juga sudah mulai hilang, tapi kita bersihkan lagi. Setelah dirasa pisau cukurnya bersih, sekarang kita bilas pisau cukurnya menggunakan air. Di sini saya menggunakan air yang mengalir dari keran wastafel. Kalau kalian bisa menggunakan air apa saja ya, yang penting pisau cukurnya bisa bersih. Dan inilah hasilnya. Sekarang pisau cukurnya sudah bersih, tidak ada kotoran ataupun sisa-sisa rambut yang menempel pada pisau cukurnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke proses yang selanjutnya. Untuk selanjutnya kita bisa menyiapkan sabuk ataupun ikat pinggang. Usahakan yang berbahan dari kulit ya, karena kita nanti akan menggunakan bagian dalamnya untuk melakukan proses pengasahan. Caranya cukup mudah, kita letakkan saja ikat pinggangnya di atas meja seperti ini. Setelah itu kita bisa menyiapkan sedikit air untuk membantu proses pengasahan nanti. Dan kita juga bisa siapkan pisau cukurnya. Kita bisa mencelupkannya dulu ke dalam air ya sebelum melakukan proses pengasahan untuk mempermudahnya. Kemudian kita bisa melakukan proses pengasahan. Untuk arah pengasahannya seperti ini ya, jangan sampai dibalik. Cukup kita gerakkan seperti ini. Kita asah terus menerus sampai dirasa pisau cukurnya telah menjadi tajam kembali.
Untuk melihat ketajamannya, kita bisa melihatnya dari pisau cukurnya yang biasanya berubah warna menjadi lebih mengkilat ya, ataupun mungkin nanti kita bisa memegangnya dan merabanya, tapi juga harus berhati-hati ya agar tangan kita tidak terluka. Lakukan kegiatan pengasahan ini sampai pisau cukur dirasa sudah tajam kembali. Oke, saya bersihkan dulu sisa-sisa airnya menggunakan tisu agar tidak terlihat kotor ya. Kemudian kita lanjutkan lagi proses pengasahannya. Sepertinya sudah cukup, ini pisaunya sudah terlihat lebih mengkilap dan sepertinya memang sudah sedikit lebih tajam ya. Tapi apakah benar tajam? Oke, langsung saja kita pakai dan kita lihat hasilnya. Oke, setelah menggunakan pisau cukur yang telah diasah kembali, menurut saya memang ada sedikit perbedaan ya. Pisaunya menjadi sedikit lebih tajam, tapi menurut saya juga tidak signifikan untuk peningkatannya. Itu menurut saya. Mungkin cara saya yang salah saat melakukan proses pengasahan atau gimana, saya tidak tahu, tapi itu yang saya rasakan. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya tentang cara mengasah pisau cukur. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.